Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai dasar ASN. Hari ini kita masuk pada materi akuntabel dan kompeten. Definisi akuntabel. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 2. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan yang memainkan peranannya. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. 7, keseimbangan. 8, kejelasan. Dan 9 adalah konsistensi. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan secara umum adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Tipe konflik kepentingan itu terbagi menjadi 2. Pertama, keuangan, yaitu penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah konflik kepentingan non-keuangan, yaitu penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan terdiri dari 1. Transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga,
penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Nilai-nilai dasar ASN selanjutnya adalah kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi ASN terdiri dari 1. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 2. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Ketiga, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Tantangan lingkungan strategis. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut VUCA World, yaitu dunia yang penuh dengan gejolak atau volatility, penuh ketidakpastian, uncertainty, saling berkaitan atau saling mempengaruhi atau complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Prinsip-prinsip pengembangan kompetensi ASN. 1. Peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 3. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. 4. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Dan inilah bagan pengembangan kompetensi yang terdiri dari 2 jalur, yaitu pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kompetensi diri. Untuk meningkatkan kompetensi diri, seorang ASN harus pertama merubah mindset. Aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah dengan paradigma learn, unlearn, dan relearn. Yang kedua, mengembangkan mandiri secara pedagogik atau net-centric berbasis sumber pembelajaran utama dari internet, jembatan belajar yang lebih personal. Yang ketiga, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja atau tempat lain. Yang keempat, melakukan jejaring formal atau informal atau yang dikenal dengan istilah network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dan atau luar organisasi. Perilaku kompeten dapat diwujudkan dengan pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Yang kelima, melaksanakan tugas terbaik, yaitu dilakukan dengan pengetahuan menjadi karya, makna hidup dan bekerja baik, dan tipikal individu yang semangat dalam berkarya.